Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang jenis dan hambatan komunikasi. Adapun jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya ada beberapa macam ya. Di sini ada komunikasi lisan. Yang dimaksudkan dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak ya. Jadi yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Jadi bertatap muka tidak melalui surat, tidak melalui media dan sebagainya, tapi memang langsung bertatap muka seperti itu. Kemudian untuk komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan ya, di mana komunikasi ini biasanya berupa dapat dibentuk dalam suatu surat yang dipergunakan untuk menyampaikan suatu berita yang singkat, ya, jelas dan dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud tertentu. Kemudian naskah itu biasanya dipergunakan untuk mengirim berita yang sifatnya kompleks. Kemudian juga bisa berupa belangko-belangko ya, yang dipergunakan untuk mengirimkan suatu berita dalam bentuk daftar. Kemudian ada gambar dan foto. Nah, komunikasi bentuk ini biasanya karena hal yang ingin disampaikan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Nah, juga bisa berupa spanduk ya, biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi massa yang sasarannya adalah orang-orang banyak. Nah, kemudian adapun jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya ya. Dalam sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih, dapat diketahui interaksi antara kedua belah pihak atau lebih tersebut sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi langsung. Maksudnya adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan ya, campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak ya. Jadi komunikasi langsung ya, seperti kalau kita tatap muka di kelas. Nah, itu adalah komunikasi langsung. Kemudian komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang dilakukan ya, komunikasi tidak langsung yang dilakukan melalui perantara ya, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Kemudian jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Nah, komunikasi ini dipelajari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui proses belajar, ya, bersosial dan lain sebagainya, yang tentunya akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang dalam masyarakat. Nah, adapun jenis komunikasi menurut perilakunya, yang pertama adalah komunikasi formal. Nah, komunikasi formal ini terjadi dalam suatu organisasi ya, di mana komunikasi ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut aturan dari organisasi atau perusahaannya ya. Jadi misalnya ada agenda-agenda rapat penting apa seperti itu ya, di situ ada komunikasi formal yang terjadi ya, seperti rapat-rapat kantor apa dan sebagainya. Nah, itu di situ kita harus berkomunikasi secara formal ya, menurut aturan-aturan yang jelas dari perusahaan atau organisasi.
Kemudian komunikasi informal ya terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya adalah obrolan antar teman ya, desas-desus dan lain sebagainya. Jadi ngobrol-ngobrol biasa ya, komunikasi informal. Komunikasi non formal merupakan komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Nah, kemudian jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Nah, menurut maksud dilakukannya komunikasi ada beberapa jenis ya, yang jika diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu dari menyampaikan informasi tersebut ya, yang merupakan inisiatif dari komunikator menjadi suatu penentu ya, diantaranya adalah pidato ya, jenis-jenisnya adalah pidato, ceramah, wawancara, dan memberi tugas atau perintah. Nah, kemudian jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya itu merupakan ruang lingkup terjadinya komunikasi. Ini merupakan batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan. Maka dalam komunikasi menurut ruang lingkup dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja ya, di mana komunikasi yang dilakukan orang di dalamnya komunikasi internal dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal ya. Jadi komunikasi internal itu sebatas internal saja, misalnya dalam suatu organisasi atau perusahaan ya, ada rapat tertentu, nah itu hanya berputar-putar di situ saja ya, tidak kemudian berita atau informasi itu dibiarkan untuk keluar ke publik ya, hanya kemudian sebatas dalam anggota organisasi tersebut. Nah, kemudian komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut ya. Jadi jelas di sini. Jadi misalnya ada pemberitahuan informasi tentang waspada wabah malaria misalnya ya. Misalnya dari kantor dinas kesehatan kemudian disampaikan kepada masyarakat halayak umum ya. Kemudian misalnya waspada pakai masker, waspada penyebaran COVID-19 seperti itu. Nah, itu adalah komunikasi-komunikasi eksternal yang kemudian dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan tertentu untuk diinformasikan kepada masyarakat. Nah, komunikasi dengan pihak luar ini dapat berbentuk eksposisi ya, kemudian pameran, promosi, publikasi dan sebagainya. Dan juga bisa konferensi pers, kemudian siaran televisi, radio dan sebagainya. Kemudian bisa dengan bakti sosial, pengabdian pada masyarakat dan sebagainya. Komunikasi eksternal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengertian, ya, kepercayaan, bantuan dan kerjasama dengan masyarakat luas, sehingga pihak yang berkepentingan ini dapat berkontribusi terhadap perusahaan sekaligus daerahnya. Nah, kemudian jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Komunikasi yang didasarkan menurut aliran informasi ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berlangsung dari satu pihak ya. Jadi dasarnya dari saya mengkomunikasikan kepada kalian, stop sampai di situ, tidak ada feedback. Kemudian komunikasi dua arah yaitu merupakan komunikasi yang bersifat timbal balik ya. Dalam hal ini komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Jadi saya menjelaskan materi, Anda menyimak dan Anda punya pertanyaan atau pernyataan ya, itu disebut dengan feedback ya. Itu merupakan komunikasi dua arah. Kemudian komunikasi ke atas yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan pada atasan ya, dari bawahan ke atasan. Misalnya dari saya ke kepala
program studi atau ketua program studi ya. Kemudian komunikasi ke bawah yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Jadi misalnya ada perintah dari atasan kemudian kepada pegawainya atau karyawannya. Kemudian komunikasi ke samping yaitu merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan yang sejajar ya. Dengan demikian arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Nah, kemudian berikutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut jaringan kerja. Nah, di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi akan dapat terlaksana menurut sistem yang ditetapkannya dalam jaringan kerja yang dinaungi. Ya, komunikasi menurut jaringan kerja ini dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi yang terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal ya. Kemudian ada komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Kemudian komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi yang terjadi melalui satu sentral dan salurannya yang dilalui lebih pendek. Kemudian jenis-jenis komunikasi menurut peran individu ya. Komunikasi yang dilakukan seseorang atau individu kepada pihak-pihak lain baik secara kelompok maupun secara individual. Dalam komunikasi ini peranan individu sangat mempengaruhi keberhasilan proses komunikasinya ya. Nah, ada beberapa macam di sini. Yang pertama adalah komunikasi antara individu dengan individu yang lain, kemudian komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas, serta individu dengan dua kelompok atau lebih. Nah, jenis-jenis komunikasi menurut jumlah pelaku dalam komunikasi. Nah, seringkali komunikasi terjadi antara sesama manusia ya, baik itu secara individu ataupun kelompok. Nah, jumlah dari orang yang berkomunikasi ini akan mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri ya, di samping sifat dan tujuan komunikasi itu dilaksanakan. Nah, untuk dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi secara perseorangan atau individual antara pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi juga. Kemudian komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok atau grup tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam kelompok ya. Jadi kalau sifatnya pribadi, misalnya antara Anda dengan teman Anda satu orang ya, kemudian menyampaikan apa gitu yang sifatnya rahasia ya. Sedangkan untuk komunikasi kelompok ini bisa membicarakan menyangkut terkait dengan orang banyak atau dalam suatu organisasi kelompok tertentu seperti itu. Dan misalnya untuk kepentingan rapat rencana Renstra ya, rencana dan strategi dari sebuah organisasi mau melakukan kegiatan apa dalam jangka waktu pendek ini, seperti itu ya, itu menyangkut dengan kepentingan orang banyak. Nah, kemudian gaya komunikasi. Direktor orang yang cekatan dan fokus ke tujuan, cepat membuat keputusan, bicara langsung ke tujuan dan sangat fokus. Kadang hal ini membuat mereka terlihat tidak sensitif dan menakutkan ya. Ini gaya komunikasi yang director. Kemudian gaya komunikasi yang thinkers, yaitu suka berpikir panjang. Mereka membuat daftar berbicara dengan hati-hati dan percaya bahwa semua punya cara yang benar dan salah. Karena suka menganalisis semua data, kadang mereka hilang arah dan pekerjaan jadi tertunda. Kemudian ada tipe expressors ya, adalah orang yang berpikir sambil berbicara. Meski menyenangkan dan sangat memperhatikan orang lain, tapi cenderung berbicara panjang sebelum menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini kadang membuat tipe director itu kesal. Kemudian harmonizers, ini semua orang rukun ya, perlu waktu lama bagi mereka untuk menyampaikan usulan karena ingin menyenangkan semua orang. Nah, sayangnya ini membuat mereka terlihat tak mengalami kemajuan ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hambatan komunikasi.
Nah, hambatan komunikasi ini dapat terjadi pada semua konteks komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi ya, atau komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa, komunikasi organisasi dan bahkan pada komunikasi kelompok. Nah, hambatan komunikasi yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi ini juga dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas dan mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Nah, secara garis besar terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, ya, merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Nah, hambatan personal ini bisa meliputi sikap, ya, emosi, prasangka, bias dan lain sebagainya. Ya, jadi misalnya kalau kita mau berkomunikasi dengan orang lain dengan nada bicara yang tidak bagus, kemudian emosian, marah-marah, kemudian sikapnya tidak sopan, ya, bisa saja respon dari komunikan itu juga tidak bagus, sehingga apa yang kemudian ingin kita sampaikan itu tidak kemudian didengarkan, ya, atau bisa bahkan diacuhkan oleh orang yang ingin kita sampaikan pesan. Kemudian juga ada hambatan kultural dan budaya, ya. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, ya, kepercayaan dan sikap yang dipegang oleh orang lain tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang kemudian kita ajak untuk berkomunikasi, ya. Jangan sampai apa yang kita katakan itu melanggar norma-norma atau norma-norma nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut, seperti itu, ya. Nah, hambatan kultural atau budaya ini mencakup dalam segi bahasa, ya, kepercayaan dan keyakinan. Nah, hambatan bahasa ini terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama, ya. Jadi berbeda, tidak menggunakan bahasa yang sama dan tingkat kemampuan berbahasa yang sama, ya. Kalau tingkat kemampuan berbahasa yang sama itu maksudnya adalah pemilihan diksi atau pemilihan kata mungkin yang terlalu tinggi sehingga orang kemudian tidak mampu mencerna apa yang dikatakan, ya. Kemudian tidak menggunakan bahasa yang sama di sini artinya misalnya di daerah gunung sana, ya, ada yang kemudian belum bisa berbahasa Indonesia sedangkan kita nggak tahu kemudian bahasa daerah di sana, sehingga ini menjadi faktor penghalang ketika kita ingin menyampaikan informasi. Nah, hambatan juga dapat terjadi ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai atau ketika kita menggunakan jargon bahasa slang atau yang alay yang tidak dipahami oleh satu atau lebih orang yang diajak untuk berkomunikasi, ya. Jadi gunakanlah bahasa yang sederhana, yang umum diketahui oleh masyarakat. Nah, hal lain yang turut memberikan kontribusi terjadinya hambatan bahasa adalah situasi di mana percakapan itu terjadi dan bidang pengalaman ataupun kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai hal yang menjadi topik pembicaraan. Kemudian ada hambatan fisik, ya. Hambatan fisik ini dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik bisa mencakup panggilan telepon, jarak antara individu dan radio. Dan hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi, ya. Nah, kemudian hambatan lingkungan. Nah, tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta
komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif ya. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi itu terjadi. Nah, hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Nah, bagaimana cara mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi? Nah, yang pertama itu adalah dengan pengirim pesan atau komunikator atau sender. Nah, komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dua arah dan diawali oleh pengirim pesan. Nah, pengirim pesan ini hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Nah, pengirim pesan harus proaktif dalam membuat penerima itu mengerti dan memahami pesan yang disampaikan ya. Jadi faktor utama di sini adalah dari komunikator itu sendiri ya. Jadi ketika komunikator itu tidak mampu menguasai bahasa daerah yang ada pada wilayah tertentu, maka kita kemudian berusaha mencari penerjemah misalnya ya, supaya informasi yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan ya. Kemudian jangan menggunakan bahasa-bahasa yang alay, kemudian bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Nah, misalnya untuk berbahasa Indonesia menggunakan terminologi atau istilah-istilah yang terlalu tinggi ya, yang kemudian sukar untuk dipahami oleh masyarakat. Jadi semua tergantung dari komunikatornya. Kemudian dari segi pesan. Nah, pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Nah, pesan ini dapat berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah, maka komunikator ini harus menggunakan terminologi yang tepat ya, berbicara dengan jelas. Waktu pengiriman pesan disesuaikan dengan kesiapan penerima pesan untuk mendengarkan atau menerima pesan. Kemudian menggunakan volume suara yang sesuai. Nah, pesan yang disampaikan hendaknya bersifat inklusif dan informatif ya. Inklusif ini artinya bahwa pesan berisi segala sesuatu yang diperlukan oleh penerima pesan untuk memahami maksud pengirim. Ya, informasi artinya pesan merupakan sesuatu yang ingin diketahui oleh penerima pesan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari sisi penerima atau komunikan ya. Nah, penerima pesan ini membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, untuk itu penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Agar penerima pesan memegang kendali adalah penting bagi penerima pesan untuk yakin bahwa pengirim pesan ini memahami apa yang diinginkan oleh penerima pesan dan mengapa mereka menginginkan. Ya, jadi penerima pesan ini harus yakin dulu bahwa yang menyampaikan informasi ini bisakah mereka untuk memberikan informasi ini kepada saya dengan jelas dan sesuai dengan tujuan sasarannya, seperti itu ya. Nah, sehingga menimbulkan kepercayaan atau trust dari receiver atau penerima kepada komunikator tersebut. Nah, aktif mendengarkan ya. Jadi komunikan ini harus aktif mendengarkan. Nah, di mana aktif mendengarkan ini adalah suatu proses yang digunakan oleh penerima pesan untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan penampilan. Dalam artian penerima ini pesan aktif dalam proses komunikasi ya. Jangan sampai komunikan ini kemudian acuh tak acuh kepada apa yang disampaikan oleh komunikator ya, meskipun komunikator ini sudah memenuhi syarat-syarat, kemudian komunikator ini juga sudah berusaha untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan komunikasi, tapi malah di sisi penerima itu kemudian cuek dan tidak mau mendengarkan. Nah, bagaimana caranya informasi itu bisa sampai kalau si penerima itu tidak aktif kemudian untuk mendengarkan ya. Sama ketika kita dalam proses perkuliahan,
dosennya sudah capek-capek memberikan informasi, memahamkan mahasiswa, tapi mahasiswa juga acuh tak acuh, tidak mendengarkan ya. Pada saat kuliah daring misalnya ada yang tidur, kemudian ada yang sambil ini, nah itu kan tidak akan menjadi efektif ya informasi yang disampaikan oleh komunikator tadi. Jadi seberapa bagus pun komunikator itu menyampaikan informasi, tapi kalau sang komunikan atau penerima itu tidak siap kemudian untuk menerima pesan, dan mereka acuh tak acuh, maka ya pesan yang disampaikan juga tidak akan ditangkap oleh baik oleh penerima. Nah, kemudian dari umpan balik pesan ya, penerima yang efektif ini akan memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Nah, mereka menyadari kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh ketika mereka memberikan umpan balik. Berbagai bentuk umpan balik yang diberikan dapat berupa pengakuan, ya, pengulangan, dan parafrase. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pengakuan adalah bahwa penerima pesan telah menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Untuk pesan yang bersifat informatif yang rumit, ya, pengakuan saja tidaklah cukup untuk memastikan dan memahami pesan yang disampaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengulangan adalah mengulang kembali kata-kata yang disampaikan oleh pengirim pesan. Nah, terakhir yang dimaksud dengan parafrase adalah mengulang kata-kata yang disampaikan oleh penerima pesan sendiri kepada pengirim pesan. Parafrase ini memungkinkan menerima pesan untuk melakukan verifikasi terhadap pemahaman pesan dan menunjukkan kepada pengirim pesan bahwa penerima pesan mendengarkan pesan dengan baik ya. Jadi ini adalah fungsi dari umpan balik. Jadi umpan balik atau feedback itu menandakan bahwa sang penerima pesan itu dapat menerima pesan itu dengan baik ya, ataukah bisa kemudian sudah memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, caranya tadi itu caranya dengan cara pengakuan, pengulangan, dan juga menggunakan parafrase. Nah, oke. Terima kasih. Have a great day ahead. Untuk materi jenis-jenis dan hambatan komunikasi, saya rasa sampai di sini saja dulu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.